Bayangkan jika satu kalimat saja, dapat membuka gerbang rezeki yang selama ini terkunci. Mungkin Anda telah mencarinya seumur hidup, berdoa setiap malam, bekerja keras, berusaha, tetapi hasilnya masih sama. Mengapa? Karena bukan dunia luar yang perlu berubah, tetapi dunia dalam. Pikiran Anda, iman Anda, keyakinan bahwa Anda layak untuk menjadi lebih. Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan. Biarkan suara ini menyatu dengan hati Anda, dan biarkan satu kalimat ini mengalir masuk, mengubah nasib finansial Anda selamanya. Kalimat itu adalah, "Saya memiliki tujuan hidup yang jelas, dan saya bergerak ke arahnya setiap hari dengan keyakinan dan kekuatan iman." Ulangi dalam hati, lalu ucapkan dengan suara. Rasakan kekuatannya. Bukan hanya kata-kata. Ini adalah kunci dari Napoleon Hill, kunci dari para raja bisnis, kunci dari para pemimpin spiritual. Karena setiap perubahan besar dalam hidup dimulai dari desire. Bukan desire yang biasa, tapi keinginan yang membara. Keinginan yang tidak bisa dipadamkan oleh kegagalan, tidak bisa dihentikan oleh rasa takut. Keinginan yang lahir dari ketegasan tujuan. Apakah Anda tahu apa yang Anda inginkan? Benarkah Anda tahu? Atau selama ini Anda hanya mengikuti arus? Pikirkan, renungkan, apa sebenarnya impian Anda? Apa sebenarnya yang ingin Anda capai dalam hidup ini? Bukan yang diajarkan orang lain, bukan yang dikatakan masyarakat, tetapi yang sesungguhnya Anda rindukan dalam keheningan malam saat Anda sendiri dan hanya bisa berbicara dengan Tuhan. Mungkin Anda ingin kebebasan finansial, ingin memberi rumah untuk orang tua, ingin menyekolahkan anak sampai ke luar negeri, atau mungkin hanya ingin tenang, tidak dikejar utang, tidak cemas setiap akhir bulan. Itu bukan keinginan kecil. Itu adalah panggilan jiwa. Dan Napoleon Hill berkata, "Desire is the starting point of all achievement." Tapi desire saja tidak cukup. Ia harus diberi bentuk, ia harus diberi arah. Itulah mengapa kita butuh definiteness of purpose. Tujuan hidup yang jelas. Tanpa itu, keinginan hanyalah angan-angan. Seperti kapal tanpa arah di tengah lautan. Bayangkan hidup Anda seperti panah. Jika Anda tidak tahu kemana Anda ingin menembak, maka semua usaha Anda akan sia-sia. Itulah mengapa selama ini Anda bekerja keras, tapi hasilnya sedikit. Karena Anda belum mengarahkan energi ke titik yang tepat. Hari ini, ubah itu. Tuliskan tujuan hidup Anda. Dengan jelas, dengan gamblang, dengan penuh iman. Tulis, "Saya ingin memiliki penghasilan pasif 100 juta rupiah per bulan dari bisnis yang memberkati orang lain sebelum usia 40. Atau apapun tujuan Anda. Tapi tulis, karena dengan menulis, Anda memulai perintah kepada alam bawah sadar Anda. Dan di sanalah rahasianya, autosugesti. Kekuatan yang telah digunakan oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Naningfer dengan mengulang kalimat afirmasi setiap hari, pikiran bawah sadar, mulai percaya. Dan ketika ia percaya, ia akan menciptakan realitas yang sesuai. Ini bukan sihir, ini sains, ini spiritualitas, ini adalah hukum kehidupan. Berhentilah berkata, "Saya tidak bisa." Berhentilah berkata, "Saya bukan siapa-siapa." Berhentilah berkata, "Saya terlalu tua, terlalu miskin, terlalu terlambat." Karena setiap kata itu adalah kutukan yang Anda lemparkan ke diri sendiri. Dan sekarang waktunya mengubah kutukan itu menjadi berkat. Katakan dengan saya sekarang, "Saya layak untuk hidup makmur. Saya punya tujuan. Saya punya kekuatan untuk mencapainya." Ulangi itu setiap pagi, setiap malam sebelum tidur. Tulis di kertas, tempel di dinding kamar. Karena Napoleon Hill berkata, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve."
Jika Anda bisa membayangkannya dan Anda bisa percaya bahwa itu mungkin, maka Anda bisa mencapainya. Tapi hati-hati, pikiran Anda bisa menjadi musuh terbesar atau sekutu terkuat. Itulah mengapa iman sangat penting. Iman bukan hanya tentang agama. Iman adalah tentang percaya. Bahkan ketika logika berkata itu mustahil. Iman adalah tentang melangkah. Bahkan saat jalan belum terlihat. Itulah iman sejati. Dan iman adalah bahan bakar dari semua perubahan besar. Jadi hari ini, percayalah pada visi yang Tuhan tanamkan dalam hati Anda. Bukan kebetulan Anda punya impian itu. Itu adalah panggilan. Dan Anda tidak akan pernah merasa tenang sampai Anda mengejarnya sepenuh hati. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah hidup Anda selamanya. Lihat ke dalam diri, apa yang selama ini menahan Anda? Takut gagal? Takut ditertawakan? Takut kehilangan rasa nyaman? Ketahuilah, semua orang sukses pernah merasakan itu. Mereka bukan tidak takut, mereka hanya tidak membiarkan ketakutan menghentikan langkah mereka. Dan Anda pun bisa seperti mereka. Mulailah dari satu langkah, langkah kecil, tapi penuh iman. Fokus pada satu tujuan dan katakan, saya akan mencapainya atau saya mati berjuang. Itulah keinginan yang membara. Dan di titik itu, semesta mulai bergerak, orang-orang muncul, kesempatan datang. Pintu-pintu terbuka, bukan karena dunia berubah, tapi karena Anda telah berubah dari dalam. Dan perubahan dari dalam adalah perubahan yang sejati, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang tak bisa digoyahkan oleh krisis, inflasi, atau keadaan ekonomi. Karena ketika pikiran Anda kuat, ketika iman Anda kokoh, ketika tujuan Anda jelas, dunia luar hanyalah pantulan dari dunia batin. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seperti berputar-putar di tempat yang sama? Seperti berlari di treadmill, capek, tapi tidak maju. Itu karena Anda belum mengatur arah pikiran secara sadar. Banyak orang mengira mereka sedang berusaha, tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengulangi pola lama yang tidak pernah membawa mereka kemana-mana. Pola pikir miskin, pola pikir takut, pola pikir menyalahkan orang lain. Padahal, di balik pikiran Anda, ada kekuatan yang belum Anda kenali. Sesuatu yang jauh lebih besar dari pekerjaan Anda, lebih besar dari gaji Anda, lebih besar dari masalah Anda. Dan kekuatan itu menunggu satu hal dari Anda, kesadaran. Kesadaran bahwa Anda adalah arsitek hidup Anda, bahwa Anda punya kuasa untuk memilih pikiran Anda, dan pikiran Anda menciptakan kenyataan Anda. Napoleon Hill tidak menulis Think and Grow Rich karena teori. Ia mempelajari lebih dari 500 orang terkaya di dunia dan menemukan bahwa semuanya, tanpa kecuali, memiliki satu kesamaan utama. Mereka berpikir dalam kekayaan, bahkan saat mereka miskin, bahkan saat mereka bangkrut, bahkan saat semua menertawakan mereka. Mereka tidak fokus pada kekurangan. Mereka fokus pada visi. Jadi hari ini, ambil kembali kuasa pikiran Anda. Mulai bicaralah pada diri sendiri, seperti orang sukses berbicara. Bukan karena Anda sedang pura-pura, tapi karena Anda sedang melatih jiwa Anda untuk naik level. Katakan, saya menciptakan kekayaan dengan ide dan tindakan. Saya menarik peluang dengan vibrasi iman dan syukur. Setiap hari, saya makin dekat pada kehidupan yang saya impikan. Bayangkan jika Anda berkata seperti itu setiap pagi selama 1 tahun. Apa yang akan berubah? Jawabannya, semuanya. Karena dunia ini tidak akan pernah lebih besar dari persepsi Anda tentang diri sendiri. Sekarang mari kita bicara soal mastermind. Salah satu konsep terdalam dari Napoleon Hill. Apa itu mastermind? Itu adalah gabungan 2 atau lebih pikiran yang selaras menuju satu tujuan.
bukan sekadar kerjasama, bukan sekadar teman bisnis, tapi kesatuan spiritual antara pikiran-pikiran yang beriman. Jika Anda ingin mempercepat perubahan hidup, carilah komunitas yang selaras dengan visi Anda. Bergaulah dengan orang yang berpikir besar, yang bicara tentang mimpi, bukan gosip, yang fokus pada solusi, bukan masalah. Karena lingkungan adalah cermin masa depan. Jika Anda terus dikelilingi oleh energi negatif, energi takut, energi mengeluh, maka lambat laun Anda pun akan ikut tenggelam. Tapi jika Anda terhubung dengan energi keyakinan kolektif, maka Anda akan didorong naik, bahkan saat Anda sendiri mulai goyah. Inilah kekuatan dari komunitas spiritual, komunitas visi, komunitas yang saling mengingatkan bahwa kita tidak diciptakan untuk hidup kecil. Kita diciptakan untuk tumbuh, untuk berkah, untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Dan itu tidak bisa dicapai dengan pikiran yang statis, hanya bisa dicapai dengan disiplin mental. Dan itu dimulai dari autosugesti harian. Setiap pagi, ulangi tujuan Anda. Baca dengan suara. Bayangkan sudah mencapainya. Rasakan emosi, seolah-olah itu nyata. Karena pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi yang dalam dan kenyataan. Apa yang Anda bayangkan terus-menerus akan mulai tercipta dalam dunia nyata Anda. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah mekanisme alam semesta. Setiap kali Anda mengulang sugesti positif, Anda sedang memahat realitas baru di dalam alam bawah sadar. Dan ketika alam bawah sadar Anda berubah, perilaku Anda berubah, keputusan Anda berubah, energi Anda berubah, hasilnya hidup Anda berubah. Namun, semua itu butuh satu elemen penting, kesabaran. Atau dalam bahasa yang lebih dalam, kesabaran yang penuh iman. Karena tidak semua perubahan terlihat dalam semalam. Kadang benih yang Anda tanam hari ini baru tumbuh 3 bulan lagi, 6 bulan, bahkan 2 tahun. Tapi jika Anda menyerah di tengah jalan, Anda tidak pernah akan tahu betapa dekatnya Anda pada terobosan besar itu. Ingat ini, setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Dan setiap rintangan adalah ujian untuk menguji seberapa kuat Anda ingin berubah. Tanyakan pada diri sendiri sekarang, apakah saya benar-benar ingin hidup baru itu? Apakah saya bersedia membayar harga dalam bentuk disiplin dan fokus? Apakah saya siap melepaskan pola lama demi realitas baru? Karena dunia ini tidak memberi apa yang Anda inginkan. Dunia memberi apa yang Anda layak terima berdasarkan frekuensi Anda. Dan frekuensi Anda berasal dari pikiran, emosi, dan tindakan Anda. Ubah frekuensinya dan hidup pun akan ikut berubah. Sekarang, mari kita bawa semua ini ke langkah nyata. Ambil kertas. Tulis 3 hal, tujuan finansial utama Anda, waktu target pencapaiannya, tindakan kecil pertama yang bisa Anda lakukan hari ini, lalu buat kalimat afirmasi berdasarkan itu, dan ucapkan setiap hari dengan perasaan, seolah-olah sudah terjadi. Contoh, saya bersyukur karena saya sudah memiliki bisnis online yang menghasilkan 50 juta rupiah per bulan. Dan saya mengelola tim yang memberkati banyak orang. Saya mencintai pekerjaan saya, dan saya terus berkembang setiap hari. Setelah itu, bertindaklah. Karena iman tanpa tindakan hanyalah harapan kosong. Dan tindakan tanpa iman cepat lelah. Tapi saat iman dan tindakan berjalan bersamaan, itulah kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi, sekarang Anda sudah memiliki fondasi, Anda punya kalimat afirmasi, Anda punya tujuan yang jelas, Anda mulai memahami kekuatan autosugesti dan iman. Lalu apa selanjutnya? Konsistensi, bukan satu kali semangat, lalu hilang seminggu kemudian. Bukan motivasi sesaat,
lalu kembali ke kebiasaan lama. Tetapi ritual harian, rutinitas spiritual yang menjaga Anda tetap terhubung dengan visi besar Anda. Bayangkan diri Anda seperti api kecil di malam gelap. Kalau tidak dijaga, kalau tidak diberi kayu bakar dan angin, maka api itu akan padam. Begitu juga semangat Anda, visi Anda, impian Anda. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya potensi, tetapi karena mereka tidak menjaga api dalam diri. Dan untuk menjaga api itu tetap menyala, Anda perlu disiplin jiwa. Disiplin untuk bangun setiap pagi dan memilih kembali siapa Anda. Disiplin untuk berkata tidak pada distraksi. Disiplin untuk terus belajar, meskipun tidak ada yang menyuruh, meskipun tidak ada yang melihat. Itulah perbedaan orang biasa dan orang luar biasa. Yang satu menunggu inspirasi, yang satu menciptakan inspirasi. Dan jika Anda benar-benar ingin mengubah nasib finansial Anda, maka Anda harus menjadi pencipta energi Anda sendiri. Ingat ini, ketika Anda tidak punya pilihan lain, Anda akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Berapa banyak orang yang hidup berubah justru setelah kejatuhan, setelah dipecat, setelah bangkrut, setelah sakit, karena saat itu mereka tidak lagi punya ruang untuk menunda. Mereka harus berubah, dan dari tekanan itu, lahirlah versi diri mereka yang paling kuat. Tapi Anda tidak perlu menunggu hidup menghantam Anda. Anda bisa memilih untuk bangkit sekarang dengan sadar, dengan sukarela, dengan hati penuh iman. Berhentilah berkata, nanti. Karena nanti adalah penundaan yang membunuh jiwa Anda secara perlahan. Ambil langkah hari ini, mulai dari yang kecil. Mungkin membuka buku, mendengarkan mentor, membuat rencana 90 hari, membuat pengingat afirmasi di layar ponsel Anda. Apapun, asal Anda bergerak. Karena hukum kehidupan sederhana, energi yang bergerak, menarik energi lain, gerakan kecil, membuka pintu besar. Dan saat Anda sudah bergerak, jangan biarkan satupun suara negatif masuk tanpa saringan, termasuk suara dari dalam diri sendiri. Karena pikiran Anda akan mencoba menghentikan Anda. Ia akan berkata, kamu siapa? Mana mungkin kamu bisa kaya? Dulu juga kamu gagal, ingat? Tapi disitulah kekuatan spiritual Anda diuji. Bukan untuk melawan pikiran itu dengan amarah, tapi untuk menggantinya dengan kebenaran baru. Pikiran lama berkata, kamu gagal. Anda balas dengan, setiap kegagalan mendekatkan saya pada kemenangan besar. Pikiran lama berkata, kamu tidak punya modal. Anda jawab, modal terbesar saya adalah iman, ide, dan kemauan untuk bertindak. Pikiran lama berkata, kamu tidak berbakat. Anda tegaskan, saya bisa belajar, saya bisa berkembang, saya diciptakan untuk menang. Ingat, tidak ada suara yang lebih berpengaruh bagi hidup Anda daripada suara yang Anda ucapkan dalam hati Anda sendiri. Suara itulah yang membentuk identitas Anda, dan identitas Anda membentuk nasib Anda. Itulah mengapa Napoleon Hill menekankan autosugesti, karena pikiran bawah sadar tidak menerima atau menolak. Ia hanya merekam dan meniru. Semakin sering Anda mengulang sugesti positif, semakin dalam ia tertanam. Dan pada akhirnya, Anda mulai berpikir, merasa, dan bertindak seperti orang sukses. Dan pada saat itulah, realitas Anda mulai berubah. Tapi mari kita bicara lebih dalam lagi. Banyak orang hanya ingin kaya, tapi mereka tidak tahu untuk apa mereka ingin kaya. Dan inilah yang sering membuat mereka tersesat. Mereka kejar uang, tapi kehilangan jiwa. Mereka kejar sukses, tapi lupa arti damai. Jadi sekarang, tanyakan pada diri Anda, untuk apa saya ingin sukses? Siapa yang akan saya berkahi dengan kekayaan saya? Bagaimana saya bisa melayani dunia
melalui rezeki yang saya terima? Karena saat Anda menemukan tujuan spiritual dari kekayaan Anda, kekayaan itu akan datang dengan lebih mulus. Tuhan tidak menciptakan Anda untuk ego semata. Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi saluran berkat. Dan jika Anda bersedia menjadi saluran itu, maka semesta akan mengalirkan lebih banyak ke Anda. Jadi, ubah niat Anda dari ingin menjadi kaya sendiri, menjadi ingin berkembang agar bisa memberdayakan yang lain. Dari ingin mendapat lebih banyak, menjadi ingin menjadi lebih besar dalam nilai, dalam kasih, dalam makna. Itulah transmutasi dari keinginan duniawi menjadi tujuan ilahi. Dan ketika itu terjadi, uang, peluang, orang-orang, semuanya mulai datang. Bukan karena Anda memaksanya, tapi karena Anda telah selaras dengan getaran tertinggi dalam hidup, pelayanan, dan pertumbuhan. Sekarang, bayangkan 1 tahun ke depan. Bayangkan jika Anda benar-benar mulai hari ini. Setiap hari, Anda afirmasi. Setiap hari, Anda bergerak. Setiap hari, Anda menjaga jiwa dan fokus Anda. Apa yang akan terjadi 12 bulan dari sekarang? Bayangkan wajah orang tua Anda tersenyum bangga. Bayangkan anak Anda memandang Anda sebagai panutan sejati. Bayangkan rumah Anda penuh ketenangan dan rasa syukur. Bayangkan Anda berdiri sebagai versi terbaik dari diri Anda. Bukan hanya lebih kaya, tapi juga lebih dalam, lebih sadar, lebih bijak. Itu semua dimulai dari satu keputusan. Dan Anda sudah di titik itu sekarang. Jadi saya tanya sekali lagi, apakah Anda siap mengubah nasib finansial Anda selamanya? Jika ya, maka teruskan perjalanan ini. Karena di blok berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke strategi spiritual dan praktikal untuk menciptakan kebebasan finansial sejati. Selamat. Jika Anda sampai di sini, berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang sudah mulai terbangun. Bukan sekadar keinginan untuk berubah, tapi komitmen. Dan komitmen adalah awal dari semua penciptaan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam, lebih dari motivasi, lebih dari afirmasi. Kita akan bicara soal strategi spiritual dan praktikal untuk menciptakan kebebasan finansial sejati. Pertama, kita harus pahami satu prinsip agung. Uang hanyalah hasil samping, hasil dari nilai, hasil dari layanan, hasil dari siapa Anda menjadi, bukan sekadar apa yang Anda lakukan. Terlalu banyak orang mengejar uang tanpa pernah bertanya, apa yang sedang saya berikan ke dunia? Padahal hukum kehidupan sangat sederhana. Semakin besar nilai yang Anda bawa, semakin besar aliran rezeki yang akan Anda terima. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, bagaimana saya bisa cepat kaya? Tapi, bagaimana saya bisa menciptakan nilai yang luar biasa dengan cara yang selaras dengan tujuan hidup saya? Itu kunci. Itu dasar dari semua kebebasan finansial sejati. Jadi hari ini, renungkan ini dengan serius. Apa yang saya kuasai? Apa yang saya sukai? Apa yang bisa saya lakukan dengan penuh semangat selama berjam-jam? Masalah apa yang saya bisa bantu selesaikan untuk orang lain? Karena uang tidak datang dari langit. Uang datang melalui transformasi nilai. Bayangkan Anda adalah air. Jika Anda diam, tidak mengalir, tidak memberi, air itu akan keruh, bau, dan akhirnya menghilang. Tapi jika Anda mengalir, menyirami, memberi kehidupan, air itu menjadi sungai, dan sungai itu menjadi sumber. Anda bisa menjadi sumber. Tapi untuk itu, Anda perlu visi. Visi bukan sekadar impian besar. Visi adalah arah hidup yang digabung dengan tindakan harian. Dan setiap orang sukses memiliki visi yang kuat. Mereka bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena panggilan jiwa. Mereka bekerja bukan sekadar cari uang, tapi karena mereka menyadari diri mereka sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bayangkan Anda punya bisnis,
Tapi bukan bisnis asal-asalan. Bisnis yang membawa solusi, yang lahir dari niat untuk membantu orang lain, yang dibangun dari energi iman dan integritas. Itulah bisnis yang berumur panjang. Itulah bisnis yang menarik rezeki dari langit dan bumi. Dan Napoleon Hill menyebut ini sebagai bentuk tertinggi dari transmutasi keinginan, mengubah keinginan pribadi menjadi bentuk pelayanan yang memberi makna bagi dunia. Sekarang, mari bicara tentang waktu, sumber daya yang paling mahal, lebih dari uang, lebih dari koneksi. Waktu Anda adalah kehidupan Anda, dan Anda harus menggunakannya seperti orang bijak mengelola harta, dengan kesadaran tinggi. Coba lihat 7 hari terakhir Anda. Berapa jam yang Anda habiskan untuk hal yang tidak mendekatkan Anda ke tujuan hidup? Scrolling tanpa arah, mengeluh, bersosialisasi kosong, tanpa energi positif. Waktu itu tidak kembali, dan setiap detik yang hilang adalah kemungkinan kekayaan yang tertunda. Maka dari itu, buat sistem. Buat ritual harian yang menjadikan Anda pribadi magnet rezeki. Contoh, bangun lebih pagi, minimal 5 triandil pagi. 10 menit afirmasi dengan suara dan visualisasi. 20 menit membaca buku tentang kekayaan atau spiritualitas. 1 jam kerja deep focus di pagi hari sebelum buka media sosial. Evaluasi harian di malam hari. Apa satu hal yang mendekatkan saya ke tujuan hari ini? Dengan rutinitas seperti ini, Anda sedang menciptakan pola vibrasi baru. Dan vibrasi tidak pernah bohong. Apa yang Anda pancarkan akan kembali kepada Anda dalam bentuk realitas. Tapi jangan lupa satu hal penting. Tanpa rasa syukur, kekayaan akan terasa kosong. Tanpa iman, kerja keras menjadi beban. Jadi setiap hari, temukan sesuatu untuk disyukuri. Bahkan hal kecil, bahkan kesulitan. Karena di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang sedang memurnikan jiwa Anda. Dan pelajaran itu adalah bagian dari proses pembentukan kekayaan sejati. Sekarang mari bicara tentang menerima. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka menolak rezeki. Dengan cara berpikir seperti, saya nggak pantas, saya belum siap, saya bukan orang kaya. Kalau saya kaya nanti malah jadi sombong. Semua itu adalah blok mental. Dan blok mental adalah pagar tak terlihat yang membatasi aliran rezeki Anda. Maka dari itu, hari ini, lepaskan semuanya. Dan katakan, saya menerima rezeki yang luas dengan hati yang lapang. Saya menggunakan kekayaan saya untuk tujuan yang mulia. Saya siap menjadi lebih besar, demi memberi lebih banyak. Jika Anda bisa benar-benar mengucapkan itu dengan iman, maka Anda sudah berada di frekuensi penerimaan. Dan ketika Anda bisa menerima, Anda bisa mengalirkan. Dan saat Anda bisa mengalirkan, itulah saat hidup Anda menjadi saluran berkat sejati. Sebelum kita akhiri, saya ingin Anda bayangkan satu hal lagi. Bayangkan Anda 5 tahun dari sekarang, berada di balkon rumah impian Anda, memandang matahari pagi, anak-anak Anda bermain bahagia, pasangan Anda tersenyum damai, bisnis Anda berjalan mandiri, Anda menjadi inspirasi bagi ribuan orang, Anda menjadi jawaban dari doa-doa orang lain. Dan semua itu berawal dari satu kalimat, satu keputusan, satu momen seperti hari ini. Jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, klik subscribe sekarang. Bukan untuk algoritma, tapi untuk komitmen. Karena saat Anda klik, Anda sedang berkata pada alam semesta, saya siap naik level. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar. Tulis kalimat afirmasi Anda hari ini. Bagikan getaran positif. Karena setiap kata yang Anda tulis adalah benih yang sedang Anda tanam di taman jiwa. Dan jika Anda ingin melangkah lebih dalam, ikuti video lanjutan kami. Karena perjalanan menuju kekayaan sejati baru saja dimulai. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terus
hidup dalam kesadaran, dalam iman, dan dalam tindakan. Karena masa depan sedang menunggu Anda.